Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskania Rensa dari jurusan Manajemen Informatika. Saya akan membawakan materi tentang software. Pengertian software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak ini, suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak komputer merupakan sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras dan juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan menggunakan komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Sejarah perkembangan software komputer. Era pioner. Pada era pioner, software masih berbentuk sebuah kabel antara bagian komputer. Cara mengakses komputer di era ini adalah dengan memakai punch head card, seperti kartu yang diberikan lubang. Penggunaan komputer dengan program digunakan untuk mesin dengan tujuan tertentu pada masanya. Software dan hardware menjadi satu bagian. Era stabil. Pada era stabil, software komputer dijalankan bukan satu persatu, namun banyak proses yang dikerjakan secara bersamaan atau multitasking. Software di era ini bisa menyelesaikan banyak multi-user dengan cepat dan langsung secara real time. Di era ini juga dikenal pula sistem basis data yang menjadi pemisah antar program dan data. Era mikro. Pada era mikro, software sudah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya, dan software yang digunakan dalam sistem seperti Linux, Macintosh, Windows, dan sebagainya. Ada juga software yang digunakan untuk keperluan aplikasi seperti MS Office dan Open Office. Ada juga Libre Software atau yang dikenal dengan bahasa pemrograman. Era modern. Pada era modern, software bukan bekerja untuk komputer saja, namun diaplikasikan untuk smartphone atau gawai. Era modern ini dilengkapi dengan software tambahan seperti Symbian dan sebagainya. Tingkat kecerdasan milik software juga lebih baik dan mumpuni. Selain mengenal masalah teknis, software sekarang juga mengenal gambar dan suara. Fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak. Yang pertama, pengolah kata. Yang kedua, software presentasi. Yang ketiga, software dasar. Yang keempat, software database. Yang kelima, pengolah angka. Yang keenam, software pembuat program. Pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Contoh Microsoft Word, Open Office, Writer, dan Lotus Word Pro. Seperti ini gambar aplikasinya. Pengolah angka. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengolahan
angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatika lainnya. Contohnya Microsoft Excel. Software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi, yang mana mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contohnya Microsoft PowerPoint. Software pembuat program. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya Visual Studio dan Eclipse. Software dasar. Perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contoh sistem operasi. Sistem operasi Linux, sistem operasi Windows. Software database atau penyimpan data. Software ini berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contohnya DMS, Database Management System. Seperti ini gambarnya. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program utility. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat, program aplikasi. Yang kelima, freeware. Yang keenam, free software. Yang ketujuh, open source. Yang kedelapan, shareware. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Program utility merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunanya pada pengoptimalisasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, perangkat lunak utilitas umumnya tidak ditujukan untuk pengguna secara umum, melainkan ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sering disebut juga bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang biasanya berupa aturan sinteks dan semantics yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa pemrograman merupakan sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melakukan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Program aplikasi. Program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Jika sistem operasi komputer, misalnya Windows, berfungsi untuk melakukan operasi dasar, program aplikasi tersebut tertentu bisa kita tambahkan install untuk melengkapi kemampuan sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Freeware adalah sebuah program aplikasi yang dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja. Perlu diingat, walaupun aplikasi yang di-download itu gratis, kita juga harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh developer aplikasi tersebut. Contohnya Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Skype, 7zip. Free software adalah perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin atau didistribusikan kembali dengan atau tanpa modifikasi. Contohnya Mozilla Thunderbird, Linux, GNU Debugger, Vim, Credit, Vim Gedit, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Contohnya sistem operasi Linux, Android oleh Google, OpenOffice, Mozilla Firefox, Firefox Browser, pemutar media VCL, Moodle, Climb Winning Antivirus. Shareware merupakan sebuah software untuk perangkat lunak yang dibagikan secara gratis, dapat di-download dan digunakan oleh para pengguna di seluruh dunia, tetapi dalam penggunaannya, shareware memiliki batasan fitur-fitur atau waktu tertentu, dan jika pengguna ingin memiliki dan menggunakan software tanpa batasan, pengguna harus membeli lisensi dari pengembang software tersebut. Software memiliki batasan pemakaian selama 30 hari. Dan biasanya juga ada yang bisa digunakan sebanyak 30 kali. Akan tetapi, juga terdapat software yang dapat digunakan kembali ketika masa pemakaiannya sudah habis. Tetapi saja fitur-fitur yang dapat dibatasi dengan hal yang tertentu untuk bisa digunakan kembali. Macam-macam perangkat lunak. Ada macam-macam perangkat lunak, yaitu pertama, sistem operasi, yang kedua, utilitas, yang ketiga, device driver, yang keempat, penerjemah bahasa. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputerisasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya, bahasa pemrograman komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar atau instruction set. Macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun
Microsystem dan diterbitkan tahun 1995. 2. Bahasa pemrograman C dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Macam-macam bahasa pemrogramannya, ada PHP, Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Kesimpulan, software komputer adalah kumpulan daripada instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Di antara teknologi informasi yang hampir setiap tempat kita temukan. Sekarang software sangat berkembang. Hampir setiap tahun software selalu mengalami perkembangan. Sedangkan model dan desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu apabila orang ingin menggunakan komputer maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan. Saran untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya, yang mampu mencerdaskan bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Kemajuan komputer software di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.